Cerita Nabi Daud dan Cacing Tanah. Diambil dari kitab Mukasyafatul Qulub. Diceritakan, bahwa ketika Nabi Daud duduk di majelisnya dengan membaca kitab Zabur, tiba-tiba Nabi Daud melihat seekor cacing tanah, lalu Nabi Daud berkata dalam hatinya, apa yang dikehendaki Allah dengan cacing tanah ini? Kemudian Allah mengizinkan cacing tanah tersebut untuk berbicara, dan berkata, wahai Nabi Allah, ketika siang Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca. Ketika malam Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca. Sebanyak 1000 kali setiap malam. Lalu bagaimana halnya dengan Anda, apa yang Anda katakan wahai Nabi Allah, agar aku dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dari Anda? Atas jawaban cacing itu, Nabi Daud merasa menyesal atas perkataan hatinya, yang bernada meremehkan atau merendahkan ciptaan cacing tersebut. Dari itu Nabi Daud merasa takut kepada Allah, dan bertobat dengan berserah diri kepada Allah. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan Allah terhadap langit dan bumi, seraya berkata, ya Allah tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami atau jauhkan kami dari siksa neraka. Surat Ali Imran ayat 191. Dari kisah ini setidaknya kita mengambil 4 pelajaran. 1. Keberadaan cacing yang terlihat tidak bergunanya saja, mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang ditugasi untuk berzikir, dan mendoakan Nabi Muhammad. Apalagi keberadaan kita yang manusia memiliki akal, yang diberikan tuntunan wahyu, yang diberikan kesempurnaan fisik, dan dipilih oleh Allah untuk mengelola dunia dan menempatinya, tentu kita memiliki kedudukan di sisi Allah, selama kita tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kita tidak perlu merasa minder dan putus asa, dengan segala keterbatasan kita, karena kita memiliki peran yang tidak bisa diperankan orang lain, begitupun kita belum tentu bisa memerankan orang lain. 2. Kita tidak boleh meremehkan makhluk Allah, mungkin kita lebih cantik, ganteng rupawan daripada orang lain, lebih terhormat, lebih pintar, lebih berpendidikan, dan lebih kaya, namun kita tidak pernah tahu kedudukan kita di sisi Allah daripada orang yang kita rendahkan, bisa jadi kedudukan orang yang kita rendahkan itu lebih mulia di sisi Allah, dibandingkan kita. 3. Keberadaan kita tidak diukur dari apa jabatan kita, sebanyak apa harta kita, seberapa berpendidikan kita, namun kita diukur dari manfaat apa yang telah kita berikan kepada orang lain, alam, makhluk ciptaan Allah. 4. Merenungkan ciptaan Allah bisa mengantarkan kita pada marifat kepada Allah, karena selain ayat kauliyah yang ada dalam Al-Quran, Allah juga menyebarkan firman-Nya di alam semesta. Ibnu Rashid pernah berkata, kebenaran itu terbagi di mana-mana, maka ambillah kebaikan itu walaupun dari orang yang lebih rendah darimu. Diceritakan, Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, ketika ingat akan kesalahannya, Nabi Ibrahim menjadi tak sadarkan diri, dan gemuruh rasa takut di dalam hatinya terdengar dari jarak kurang lebih sejauh 2 kilometer. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Ibrahim dan berkata, Tuhan yang Maha Perkasa mengirimkan salam kepadamu, dan berfirman, apakah Anda melihat seorang kekasih takut pada kekasih pujaannya? Nabi Ibrahim menjawab, wahai malaikat Jibril, ketika aku mengingat kesalahanku dan berpikir tentang dahsyatnya siksaannya, aku menjadi lupa akan hubunganku dengan kekasihku. Demikian itulah karakter para nabi, sekelas nabi merasa takut akan kesalahannya, yang mana nabi sudah pasti masuk surga, sedangkan kita terkadang lupa akan kesalahan kita sendiri. Maka renungilah dan ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.